Bumi sudah tidak seperti dulu lagi. Dalam beberapa dekade terakhir, berbagai bencana alam melanda tanpa henti. Banjir bandang, kekeringan ekstrim, badai tornado, tsunami yang berulang, semua menghantam negara-negara di seluruh dunia. Manusia menghadapi ancaman kepunahan karena bumi tampak seolah berperang melawan penghuninya. Saat harapan hampir pupus, 17 negara memutuskan untuk bersatu dan membangun sebuah satelit raksasa yang diberi nama Dutch Boy. Satelit itu adalah hasil rancangan seorang ilmuwan jenius bernama Jack Lawson. Berkat Dutch Boy, bencana perlahan dapat dihentikan dan umat manusia untuk sementara terbebas dari ancaman kehancuran. Namun situasi itu tidak berlangsung lama. Beberapa tahun setelah keberhasilan proyek tersebut, Jack tiba-tiba dihadapkan pada sidang komite senat. Ia dituduh melakukan berbagai pelanggaran yang sebenarnya sama sekali tidak ia buat. Lebih buruk lagi, komite memutuskan untuk mengganti beberapa anggota tim Jack di stasiun antariksa dengan orang baru yang diutus oleh mereka. Jack menolak keras keputusan itu. Ia tahu betapa pentingnya kemampuan timnya dalam menjaga operasional Dutch Boy. Namun argumen itu tidak cukup. Sidang akhirnya memutuskan untuk memecat Jack dari posisinya dan menyerahkan kendali Dutch Boy kepada adiknya Mike Lawson. Keputusan itu menjadi pukulan telak bagi Jack, yang terpaksa menerima bahwa ia telah kehilangan segalanya, termasuk pekerjaannya, rumah tangganya, dan bahkan harga dirinya. Tiga tahun berlalu dan dunia kembali diguncang oleh peristiwa aneh. Di gurun Afghanistan, pasukan PBB menemukan sebuah desa yang tiba-tiba tertutup salju di tengah panas ekstrim yang mencapai 49 derajat. Ketika mereka masuk ke desa itu, mereka menemukan pemandangan mengerikan. Para penduduk membeku seperti patung. Desa itu menjadi tempat yang tak lazim, dan kejadian tersebut langsung memicu perhatian para pemimpin dunia. Kejadian itu menjadi alarm serius. Para petinggi menduga ada kerusakan pada Dutch Boy, dan Max yang kini memimpin proyek tersebut segera mengusulkan pengiriman tim ahli untuk menyelidiki masalah itu. Ia bahkan meminta bantuan dari Jack, sang perancang utama, untuk kembali memeriksa apa yang salah. Permintaan itu mendapat persetujuan penuh dari presiden dengan dukungan tambahan dari Menteri Luar Negeri. Max yang tak pernah bertemu Jack selama 3 tahun terakhir akhirnya menemui kakaknya. Ia menemukan Jack menjalani kehidupan sederhana di rumah kecil di tepi pantai. Awalnya, Jack menolak keras permintaan itu. Luka lama karena dipecat masih membekas. Ia telah kehilangan segalanya. Pekerjaan, reputasi, bahkan istrinya yang memilih untuk bercerai. Hanya anaknya yang masih sesekali mengunjunginya. Namun Jack tahu, ia tidak bisa mengabaikan ancaman serius ini. Meski dengan berat hati, ia akhirnya setuju untuk kembali ke stasiun antariksa dan menyelidiki apa yang terjadi. Di sisi lain dunia, di Hong Kong, cuaca tiba-tiba berubah ekstrim. Suhu yang melonjak drastis menjadi pertanda buruk. Hingga tak lama kemudian lahar panas dan api menyembur dari bawah tanah, menghancurkan segalanya dalam sekejap. Sebagian penduduk Hong Kong selamat dari sembulan lahar dan api, namun keanehan muncul segera setelah itu. Cuaca yang sebelumnya begitu panas tiba-tiba berubah menjadi dingin membekukan. Di tempat lain, Jack mengantar anaknya kembali ke rumah mantan istrinya. Anak itu memohon agar Jack tidak pergi lagi ke antariksa. Ia takut ayahnya tidak akan kembali. Namun Jack tahu bahwa tidak ada orang lain yang benar-benar memahami Dutch Boy sepertinya. Dengan berat hati, ia memutuskan untuk berangkat. Saat Jack tiba di stasiun antariksa, ia disambut oleh UT, kepala ilmuwan di sana. Ia merasa aneh melihat kembali proyek besar yang ia rancang 3 tahun lalu. Ribuan satelit yang saling terhubung dan melindungi bumi, semuanya dikendalikan dari stasiun tersebut. Sementara itu, Max menerima panggilan darurat dari Cheng, seorang teknisi di Hong Kong. Cheng meyakini bahwa kejadian mengerikan di sana bukan akibat ledakan gas seperti yang diberitahukan. Ia menduga seseorang telah menyabotase sistem Dutch Boy. Satelit yang seharusnya melindungi Hong Kong mendadak tidak bisa diakses, dan semua upaya Cheng untuk mendapatkan akses ditolak. Cheng berjanji untuk bertemu Max secara langsung, tetapi sebelum itu terjadi, seseorang mendorongnya hingga terluka parah. Dalam keadaan sekarat, Cheng sempat memberitahu Max tentang sesuatu yang disebut Project Zeus.
Max segera menghubungi Jack di stasiun antariksa dan memperingatkan bahwa ini adalah sabotase tingkat tinggi. Jack memperingatkan Max juga agar tidak mempercayai siapapun, karena kemungkinan dalang dari semua ini ada di lingkaran terdekat pemerintah. Max tidak bisa melacak Project Zeus tanpa akses ke sistem Gedung Putih yang hanya dimiliki oleh orang-orang terdekat presiden. Beruntung, kekasih Max adalah ketua staf keamanan presiden. Awalnya, kekasihnya enggan memberikan akses karena hal itu melanggar protokol. Namun, Max berhasil meyakinkannya bahwa situasi ini sangat darurat. Dengan akses itu, mereka mulai menggali lebih jauh. Di stasiun antariksa, Jack dan Ute menemukan bukti baru setelah rekan mereka terbunuh dalam insiden misterius. Saat memeriksa loker milik rekan yang terbunuh, mereka menemukan salinan file dari sistem satelit. File itu penuh dengan virus berbahaya yang menjadi penyebab kejadian aneh di Afghanistan, di mana sebuah desa membeku dalam sekejap. Virus tersebut tampaknya dirancang untuk mengacaukan fungsi satelit tertentu, membuat mereka bekerja di luar kendali. Max dan yang lainnya mulai memahami situasi sebenarnya. Dutch Boy telah diretas oleh seseorang untuk dijadikan senjata mematikan. Jika rencana itu berhasil, hampir seluruh dunia akan dilanda bencana yang dapat menewaskan jutaan manusia. Max segera melaporkan temuannya kepada Jack. Jack yang mendengarnya langsung panik, meskipun tidak terlalu terkejut, karena ia selalu curiga bahwa campur tangan politik dapat membuat sistem ini tidak terkendali. Jack menduga bahwa hanya presiden yang memiliki akses penuh untuk meretas Dutch Boy. Tapi di sisi lain ada kemungkinan juga presiden terlibat, tetapi Jack juga percaya bahwa presiden mungkin sedang dijebak oleh pihak lain. Max harus mencari kode pengaman dari presiden untuk menghentikan ancaman itu. Namun situasi di bumi semakin memburuk. Hujan batu es sebesar kepalan tangan manusia terjadi secara tiba-tiba. Sementara di Brazil, suhu turun drastis hingga air laut membeku, membuat siapapun yang berada di dekatnya tewas kedinginan. Di stasiun antariksa, Jack dan timnya berusaha memperlambat penyebaran virus dengan menabrakkan satelit yang terinfeksi ke satelit lain. Beruntung, usaha ini berhasil menghentikan bencana sementara. Namun ancaman lebih besar muncul, Geostorm, sebuah kejadian bencana bertubi-tubi yang akan melanda seluruh permukaan bumi dalam waktu 1 jam 30 menit ke depan. Sementara Max berusaha keras mendapatkan kode keamanan dari presiden. Ia meminta bantuan dari Dekom, sekretaris negara, yang pada awalnya tampak begitu membantu. Namun Max menemukan bahwa kode itu bukanlah angka biasa. Kode hanya bisa diaktifkan dengan sidik jari dari pemindaian mata presiden. Kode hanya bisa diaktifkan dengan sidik jari dan pemindaian mata presiden. Dekom lalu membawa Max ke sebuah tempat untuk bertemu dengan presiden. Tetapi sesaat setelah Max masuk ke ruangan, Dekom mencoba menembaknya. Untungnya tembakannya meleset dan Max berhasil melarikan diri ke tengah kerumunan orang di sebuah acara resmi. Sementara itu, situasi di stasiun antariksa semakin kacau. Sistem keamanan otomatis mulai menghancurkan stasiun itu sendiri. Jack segera memerintahkan semua kru untuk menyelamatkan diri menggunakan pesawat evakuasi. Namun ia tetap curiga pada salah satu anggota kru yang ternyata benar ada pengkhianat yang dibayar mahal untuk sabotase itu. Ironisnya, pengkhianat itu tewas setelah tersedot keluar akibat kaca pelindung yang pecah. Jack sendiri berhasil menyelamatkan diri tepat waktu. Di bumi, Max dan kekasihnya akhirnya berhasil membawa presiden ke tempat aman dan menjelaskan seluruh situasinya. Mereka juga mengungkap rencana Dekom yang sebenarnya. Ia ingin menciptakan tatanan baru dunia dengan menghilangkan semua musuh negaranya dan membentuk polarisasi kekuatan global. Rencananya adalah menjadikan dirinya presiden tunggal dunia dengan mengorbankan presiden saat ini. Sehingga Max dan timnya harus berpacu dengan waktu untuk menghentikan Geostorm sebelum seluruh dunia hancur. Dengan bantuan Jack dari stasiun antariksa, mereka menemukan cara untuk menonaktifkan virus dan mengembalikan kontrol penuh atas Dutch Boy. Namun perjuangan mereka belum selesai, karena pengkhianatan di tingkat tertinggi masih harus diungkap sepenuhnya. Sementara itu, virus tersebut menyebar ke hampir semua satelit, menyebabkan bencana dahsyat di berbagai belahan dunia. Di India, badai tornado raksasa menghancurkan segala sesuatu yang dilewatinya. Sementara di Rusia, suhu mendadak meningkat tajam, membuat salju mencair dalam hitungan detik. Di sisi lain di Arab, tsunami kolosal menyapu seluruh kota.
meruntuhkan gedung-gedung tinggi seolah-olah terbuat dari pasir. Sementara itu di rumah Jack, putri Jack duduk bersama ibunya. Matanya terpaku pada layar televisi yang menayangkan bencana demi bencana. Kekhawatirannya memuncak saat melihat berita tentang kehancuran stasiun antariksa tempat ayahnya berada. Di stasiun antariksa itu, para kru berlari menuju pesawat evakuasi untuk menyelamatkan diri. Namun Jack sendiri memilih untuk tetap tinggal. Ia tahu bahwa jika Max berhasil mendapatkan kode dari presiden, Dashboy harus diaktifkan kembali secara manual. Tugas yang hanya bisa dilakukan seorang diri. Dengan begitu, Jack memutuskan untuk mengorbankan dirinya demi menyelamatkan seluruh umat manusia dari ancaman kepunahan. Di bumi, kekasih Max berhasil membantu menangkap Deco, sang pengkhianat. Presiden yang selama ini sangat mempercayai Deco merasa terpukul dan kecewa. Ia tidak habis pikir bahwa seseorang yang begitu dekat dengannya mampu melakukan tindakan sekeji itu. Dengan kodenya, Presiden berhasil menghentikan penyebaran virus tepat waktu, sebelum bencana mencapai titik yang tak bisa dipulihkan. Max merasa bersalah. Ia teringat 3 tahun lalu, ketika ia menyingkirkan Jack dari posisinya. Kini melihat kakaknya bersedia mengorbankan nyawa demi dunia, penyesalan itu semakin dalam. Namun Jack tidak menyimpan dendam. Sebelum menuju pusat kendali, ia meminta Max untuk menjaga putrinya. Dengan perpisahan yang penuh emosional, Jack berlari menuju pusat pengendalian di tengah stasiun yang perlahan hancur. Saat Jack mencoba memasuki pusat kendali, kodenya ternyata salah. Namun di saat-saat terakhir, UT muncul untuk membantunya. Bersama-sama mereka berhasil mematikan sistem Dashboy. Proses ini memungkinkan satelit untuk direset dan kembali berfungsi seperti semula, menghapus semua virus yang telah menginfeksinya. Sementara itu di bumi, bencana mulai mereda. Tornado, tsunami, dan suhu ekstrim perlahan menghilang. Semua orang di bumi bersolak lega, kecuali mereka yang tahu bahwa Jack masih berada di stasiun antariksa yang hampir sepenuhnya hancur. Jack dan UT sadar bahwa peluang mereka selamat sangat tipis. Namun mereka menemukan satu satelit kecil yang mungkin bisa menjadi jalan keluar. Dengan waktu yang tersisa, mereka berusaha menuju satelit tersebut. Di bumi, Max, lalu putri Jack, dan rekan-rekan mereka menatap langit, berharap keajaiban terjadi. Dan ketika stasiun antariksa itu akhirnya meledak, mereka semua mengira Jack telah tewas. Namun, dalam keheningan yang penuh harapan, radar mendeteksi pergerakan satelit kecil yang berhasil keluar dari ledakan. Dan tiba-tiba sebuah kilauan cahaya muncul di angkasa. Polanya terlihat seperti sinyal permintaan tolong. Setelah ditelusuri, sinyal itu berasal dari satelit kecil yang berisi Jack dan UT. Mereka berhasil bertahan hidup di tengah kehancuran stasiun antariksa. Tim penyelamat yang sebelumnya telah melarikan diri segera bergerak untuk menyelamatkan mereka. Dengan hati yang penuh harapan, satelit itu akhirnya berhasil diamankan. Lalu di bumi, kabar keselamatan Jack dan juga UT menyebar dengan cepat. Orang-orang yang sebelumnya diliputi kesedihan kini bersorak penuh kebahagiaan. Bencana yang sempat melanda berbagai belahan dunia perlahan-lahan mulai mereda. Tornado, tsunami, dan perubahan suhu ekstrim menghilang, meninggalkan langit yang cerah dan udara yang kembali tenang. Semua orang merasa lega, tapi mereka tahu bahwa hidup tidak akan pernah lepas dari ancaman atau kematian. Tetapi setidaknya kini mereka memiliki waktu untuk merencanakan masa depan, memiliki kehidupan dan mempersiapkan diri untuk segala kemungkinan. Dunia yang hampir hancur kini mendapatkan kesempatan kedua untuk melangsungkan kehidupannya. Film ini pun berakhir, meninggalkan pesan tentang pengorbanan, harapan, keberanian dalam menghadapi tantangan umat manusia. Terima kasih sudah menyimak pembahasan film ini sampai akhir. Jangan lupa untuk terus menantikan video-video berikutnya. Sampai jumpa di ulasan film berikutnya, dan terima kasih juga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.